Perkenalkan, kami dari PER 24. Perkenalkan, nama saya Ignacia Putri Manurung dengan NIM 12S25034. Perkenalkan, nama saya Sheryl Valentina Banurea dengan NIM 12S25050. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami membuat logaritma atau flowchart tentang faktorial. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami membuat flowchart tentang faktorial. Buat flowchart program untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan n, di mana n lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 15, menggunakan rekursi. Jadi input yang diminta satu bilangan berulang positif n, dan output yang diminta hasil faktorial dari n. Jadi di sini kami mendeklarasikan integer x dan juga result. Pertama kami minta user untuk menginput x, lalu kami buat percabangan di sini, yaitu jika x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil sama dengan 15. Seperti yang diminta dari soal, yaitu n lebih besar sama dengan 0 dan n lebih kecil sama dengan 15. Jika x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil sama dengan 15, jika true maka resultnya kami pakai fungsi faktorial x. Dan output yang didapat faktorial dan result. Jadi di sini input yang diharapkan jika memasukkan 5 maka outputnya 120, dan jika di input 0 outputnya 1 dan input 3 outputnya 6. Karena di sini kami lihat ada input 0 sama dengan 1, maka kami pemisalan jika x sama dengan 0, jika true output 1. Jika false, maka output x harus dari 0 sampai 15. Kita coba untuk mengerankannya. Yang pertama kita input 5, sehingga hasilnya itu 120. Lalu kita coba menginput 0, sehingga hasil faktorialnya adalah 1. Dan untuk 3 itu hasilnya 6. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu menghitung jumlah deret Fibonacci, di mana kita membuat flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama deret Fibonacci dengan menggunakan perulangan for, di mana kita menginput n, yaitu jumlah bilangan Fibonacci, dan outputnya itu akan mengeluarkan jumlah seluruh deret hingga n. Nah, contohnya itu misalnya kita menginput 5, outputnya itu akan menjadi 12. Jadi di sini kami mendeklar integer a, i, b, jumlah n dan c. Jadi a di sini sebagai suku pertama dan kedua itu b. Kami assign jadi a sama dengan 1 dan b sama dengan 1, dan jumlah masih kosong. Lalu di sini i sama dengan 1 berarti perulangan dimulai dari 1. Karena di soal diminta gunakan perulangan for, maka kami gunakan perulangan for, di mana i sama dengan 1 sampai ke n. Lalu kami assign jumlah sama dengan jumlah tambah a, di mana artinya ini setiap suku Fibonacci itu dijumlahkan. Lalu kami assign lagi c sama dengan a, di mana kami menyimpan nilai a sementara itu di c. Lalu kami assign lagi a sama dengan b, karena kami ingin menggeser nilai b ini ke a, yaitu suku berikutnya. Lalu kami assign lagi b sama dengan c tambah b, di mana kami akan menghitung suku Fibonacci baru, di mana suku berikutnya sama dengan jumlah 2 suku sebelumnya. Lalu kembalilah ke atas sampai i-nya itu sampai ke n, di mana n-nya itu akan diinput oleh user. Lalu contohnya diminta input 5, output yang diekspektasikan adalah 12. Kita coba run. Outputnya diminta 5. Maka hasilnya adalah 12. Lalu lanjut ke soal 3, yaitu analisis nilai mahasiswa. Kami membuat flowchart yang menerima nilai n mahasiswa, kemudian menampilkan nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan menggunakan array untuk menyimpan data nilai. Pertama-tama kami mendeklarasikan i, di mana i itu merupakan integer. Nilai rata-rata, total, maksimal, dan minimum itu dengan data real. Sedangkan yang nilai siswa yang menggunakan array, kami menggunakan tipe data real, di mana kami menyimpan 4 nilai.
Lalu kami mengesain total itu sama dengan 0. Lanjut dengan menggunakan perulangan for, di mana I sama dengan 0 ke 3. Lalu menginput nilai siswa I, di mana I-nya itu 0 sampai 3, dan mengesain lagi total sama dengan total ditambah nilai siswa, di mana ini akan dilakukan perulangan sebanyak 4 kali, yaitu ada data 0, data 1, 2, dan 3. Lalu setelah selesai menggunakan 4 kali perulangan, lanjutlah dengan mengesain nilai rata-rata, di mana rata-ratanya ini total dibagi 4. Lalu selanjutnya diminta nilai tertinggi. Di sini kami assign maksimal sama dengan nilai siswa dan dimulai dari 0. Jadi kami buat for I di mana itu dari 1 sampai ke 3, karena untuk membandingkan dari angka pertama, angka kedua, lalu kedua ke 3, lalu 3 ke 4, karena butuh hanya 3 kali perbandingan. Selanjutnya, jika nilai siswa yang pertama lebih besar dari maksimal, maka hasilnya maksimal sama dengan nilai pertama. Lalu selanjutnya dilakukan perbandingan kedua. Perbandingan kedua yang dari nilai selanjutnya, yaitu NS yang kedua dibandingkan dengan maksimal. Jika NS yang kedua lebih besar dari maksimal, maka yang menjadi maksimal nilai kedua, dan seterusnya sampai selesai dibandingkan sampai ke nilai keempat. Selanjutnya sama dengan maksimal, untuk mencari nilai terendah yaitu minimal, dimulai dari nilai siswa yang dimulai dari 0. Kami buat for I dari 1 sampai 3. Selanjutnya dilakukan juga perbandingan dari NSI, apakah lebih kecil dari min, maka hasilnya min sama dengan NS1. Jika tidak, maka dilakukan perulangan lagi sampai mendapatkan nilai yang paling kecil. Selanjutnya kami output nilai rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimal seperti yang diminta oleh soal. Lalu kami mencoba untuk mengeran, di mana data yang pertama itu nilai 80, untuk data yang kedua nilai 70, data ketiga itu 90, dan data keempat itu ada 60, di mana sesuai dengan hasil yang diminta, yaitu rata-rata adalah 75, maksimal adalah 90, dan yang terendah itu adalah 60. Jadi lanjut soal nomor 5, simulasi kalkulator sederhana. Di sini kami diminta membuat flowchart dengan menu pilihan menggunakan switch atau if statement, di mana terkandung pilihan pertama penjumlahan, pilihan kedua pengurangan, pilihan ketiga perkalian, dan pilihan keempat pembagian. User diminta untuk memilih menu, lalu program meminta 2 bilangan dan menampilkan hasilnya. Maka di sini kami declare dengan tipe data integer, penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, hasil A dan B. Lalu kami mendeklar juga pilihan. Setelah user diminta untuk menginput pilihan, menurut inputan yang dimasukkan user akan diarahkan ke dalam 4 pilihan ini. Contohnya pilihan yang jika user menginput pilihan pertama, jika true maka diminta untuk memasukkan 2 bilangan lagi, yaitu input A dan bilangan B. Lalu hasilnya sama dengan A ditambah B, outputnya adalah hasil. Atau jika user memasukkan pilihan kedua, maka diminta juga memasukkan 2 bilangan A dan B, lalu hasilnya A dikurang B, dan output yang dihasilkan adalah hasil. Lalu ketika user memilih pilihan yang ketiga yang sesuai dengan deskripsi, yaitu perkalian, maka kita akan menginput nilai A dan B, di mana hasilnya itu akan kita lakukan perkalian dan menghasilkan hasil dari perkalian tersebut. Lalu ketika user memilih pilihan 4, yaitu kita lanjut. Lalu ketika user memilih pilihan yang keempat, kita akan menginput nilai A dan B, di mana sesuai yang deskripsi, di mana pilihan 4 itu adalah pembagian, maka A dan B-nya itu akan kita lakukan pembagian, di mana A per B yang akan menghasilkan output hasil. Lalu kita coba untuk mengerankannya. Kita memilih pilihan yang ketiga,
dengan masukkan A itu 4 dan B itu 5. Yang sesuai dengan contoh yaitu outputannya adalah 20. Jadi Pak, selama kami mengerjakan UTS praktikum PVIS ini kami mengalami beberapa kendala. Contohnya salah satunya saat mengerjakan soal bilangan prima. Kami kesusahan dalam menggunakan fungsi khusus yaitu IS prima X untuk memeriksa keprimaannya. Kami masih belum paham bagaimana kami menggunakan batas bilangan prima dan juga menggunakan fungsi khusus IS prima, sehingga kami belum menyelesaikan program bilangan prima logaritmnya. Lalu kendala kami yang kedua itu ada di GitHub Desktop Pak, di mana setelah kami melakukan push origin yang seharusnya di sini ada nama pair kami di sini tidak ada. Lalu ketika kami melakukan action, yang ada itu adalah UTS autograder, di mana ketika kami selesai mengepostnya ini, kami cek di mana tidak ada nama pair kami dan cuman ada si UTS autograder ini. Ketika kami tekan yang CUTS submission, file yang kami sudah upload sebelumnya itu tidak terbaca, sehingga dikatakan di sini file kami belum terupload Pak. Ini Pak, dimana untuk file yang terupload itu 0/5. Namun kami memiliki solusi, yaitu dengan melakukan penambahan file pada bagian sini lalu mengupload file, dimana kami mengupload file dari bilangan prima, faktorial, Fibonacci, kalkulator, dan nilai analisis dari algoritma dan juga dari Java, sehingga ketika kami mengeceknya lagi yaitu pada add file via upload dan menekan check UTS submission, file yang sudah kami upload sudah terbaca, di mana faktorial sudah ditemukan, Fibonacci sudah ditemukan, nilai analisis sudah ditemukan, bilangan prima sudah ditemukan, dan kalkulator sudah ditemukan. Sekian dari video kami sangat meminta maaf atas kekurangan-kekurangan yang telah kami lakukan dan juga salah pengucapan kata-kata yang telah kami ucapkan. Kami mengucapkan terima kasih.